Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya ya, Ferry Erik. Hari ini, malam ini kita masih diskusi dengan Pak Ridwan Zakaria. Beliau adalah salah satu tim saya yang ada di Jakarta. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin kembali ke Arab Saudi dan butuh pendampingan untuk kembali ke Arab Saudi, bisa menghubungi saya atau tim saya yang ada di Jakarta dan salah satunya adalah Pak Ridwan Zakaria. Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Yes. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Walafiat. Gimana kabarnya Mas Ferry? Sehat insya Allah. Alhamdulillah. Gimana Pak? Apa teman-teman yang lagi diproses ada berapa banyak nih sekitar yang lagi nungguin? Sampai saat ini Alhamdulillah perharinya masih banyak. Mhm. Termasuk yang antrian di belakang yang sudah ada jadwal sesuai tiket yang sudah dibeli baik oleh pribadinya sendiri atau yang sudah dibelikan oleh syarikahnya atau majikannya. Alhamdulillah masih. Mas Hmm. Ferry masih lancar-lancar saja sampai saat ini. Jadi gini Mas Ferry, saya perlu jelaskan juga untuk para follower dan subscriber kita. Jadi perlu saya jelaskan, saya sama Mas Ferry Erik ini, kita satu tim. Jadi kalau seandainya gini, sudah menghubungi Mas Ferry Erik, tiba-tiba dikasih lagi dokumennya ke saya, bertanya lagi saya, dalam artian pasti itu jawabannya satu. Gitu. Jadi biar kita nggak double. Saya follow up juga Mas Ferry Erik karena semua yang menghubungi Mas Ferry Erik otomatis akan menghubungi saya juga. Nah, ketika udah chat sama Mas Ferry udah dijelaskan ya, karena kita juga kolaborasi, maka ketika menghubungi saya, jadi biar nggak double. Oke. Misalkan saya jelasin, Mas Ferry juga menjelaskan kayak gitu. Jadi buat Oh, para subscriber atau follower yang meminta penjelasan dan pendampingan, chat ke Mas Ferry Agria sudah cukup. oke, Gitu. oke. Nanti beliau akan mengalihkan ke saya. Karena nanti kalau ngechat semuanya ke Pak Ridwan juga akan banyak banget. HP saya bisa langsung hancur gitu. Oh iya. Pak, sampai saat ini masih nggak Pak ada yang kendala ketika teman-teman yang ingin kembali ke Arab Saudi atau semuanya lancar nih? Hmm. Terus terang, perjalanan untuk kembali lagi ke Saudi Arabia salah satunya, sampai saat ini kendala ada. Sampai Oh, saat ini. oh menarik tuh. Sampai saat ini. Hmm. Betul sekali. Oh, Kenapa? Karena apa sih? Kenapa kita tidak bosan dalam hal ini untuk menjelaskan bahwa jangan sampai gagal. mhm. Gagal itu sakitnya minta ampun dan kesel, menguras tenaga, Iya betul kan? benar. Nah, Menguras pikiran, menguras biaya juga, sah. gitu. Oke, Begitu jadi banyak kendalanya gitu. heeh. Oke, Pak. Jadi hari ini kita bahasnya sebenarnya apa sih penyebab-penyebab teman-teman yang ingin kembali ke Arab Saudi gagal terbang ke Timur Tengah nih. Sebenarnya dari kasus yang sampean alami apa nih pengalaman sampean nih? Oke, kasus yang dari sebelumnya sampai sekarang masih salah satunya hotel karantina, Mas. Oh, Pasti sampai sekarang. karantina di mana Banyak nih? Di Jakarta atau di luar karantina, negeri? enggak, karantina di Saudi. Oh, Saudi. Kalau di yang tempat lain Timur Tengah sama ya? Sama, Oke, begitu. oke. Banyak sekali. Karena apa? Mewajibkan salah satunya yang ke Saudi Arabia. Aturannya apa? Mereka yang vaksinnya di luar Saudi Arabia Mhm. wajib karantina selama 5 hari. Oke. Satu. Mhm, Kedua, mereka yang vaksinnya 1 kali di Saudi mhm. wajib juga 5 hari karantina. Oke. Kalau yang 2 kali dosis di Saudi tidak harus karantina sampai saat ini. Kedua, yang cuti ke negara lain salah satunya adalah ke negara Qatar, Mas. Mhm, mhm. Qatar itu wajib karantina. Oh, berapa? Karantinanya itu 2 hari sampai 7 hari Oke, oke. Mhm, untuk ke negara Qatar ya. mhm. Juga ada yang ke negara Kuwait, Oke. itu juga wajib karantina Mhm, mhm. 2 sampai dengan 7 hari. Oke. Yang bebas karantina, yang 2 kali vaksin di Indonesia, kira-kira ditebak negara mana, Mas? Kalau yang 2 kali vaksin dari Indonesia bebas karantina itu dari informasi subscriber ya, itu Uni Emirat Arab sih, Pak. Bener nggak? Betul Oh, sekali. oke. Uni Emirat Arab 2 kali vaksin di Indonesia tidak jadi masalah. Yang Oh, penting statusnya cuti itu tidak jadi masalah. Aman. oke, oke. Gitu. Sampai saat ini ya. Mhm, Wallahu alam besok atau lusa mungkin ada aturan baru lagi gitu. mmm. Oke, Itu Pak, salah selanjutnya satunya. apa nih penyebab gagalnya terbang?
Oke, yang pertama terkait dengan hotel karantina ya. Menurut diperhatikan dari pertama buka sampai sekarang masih terus ada kendala karena tidak ada hotel karantina. Nah, kita juga perlu jelaskan nih Mas. Karena kenapa? Kadang-kadang syarikahnya atau majikannya ngeyel. Jadi gini, kan ada beberapa vaksin, misalkan dia vaksin AstraZeneca, Moderna, atau Pfizer. Udah didaftarkan di portal Kementerian Kesehatan Saudi ini. Dan udah masuk di Tawakana atau Sehati. Katanya enggak usah karantina. Enggak. Walaupun udah diterima, kalau vaksin di luar Kingdom Saudi Arabia, artinya dia tetap karantina Mas. Cuman pendaftaran itu untuk memudahkan bahwa di sana kita udah langsung bisa aktivitas gitu Mas ya, tambahannya. Nah, next yang kedua yaitu terkait pasti swab tes PCR. Sampai saat ini betul. Jadi banyak teman-teman kita yang dari luar daerah, yang dari luar Jakarta maksud saya, dia sampai saat ini tadi aja ada yang dari daerah Sukabumi, dia mau terbang hari ini gagal nih Mas, gagal. Dia naik pesawatnya Sri Lanka, padahal dia karantina 5 hari di dalam. Gara-gara bawa swab tes PCR dari daerah Mas. Oke. Gitu. Berarti dan sementara infonya tetap kan? Tes PCR-nya masih di Jakarta semua ya? Sampai saat ini tes PCR masih di Jakarta di 3 rumah sakit yang sudah ditunjuk. Oke. Di antaranya, panjenengan tahu ya kemarin swab tes PCR di mana? Ya, yang sering subscriber sebut dan saya sebut sih paling umum Kartika Puloma sih. Betul sekali, Kalau Kartika Pulomas. Kalau yang di Surabaya Pak katanya ada informasi bisa tempat tes PCR tapi khusus Garuda katanya. Nggak tahu juga sih. Masih nggak? Saya sih sampai saat ini saya tidak ada informasi. Jadi yang ditakutkan kenapa kita jangan berasumsi atau oh bisa. Takutnya nanti sampai sini malah ditolak kita. Kan lebih ambiar lagi, apalagi yang ada hotel karantinanya hangus itu nggak bisa dipakai kembali lagi. Jadi memang sampai saat ini untuk swab tes PCR ini masih tetap ada kendala. Jadi saya tidak pernah bosan untuk para follower dan YouTuber di sini untuk tim saya dengan saya tim di Jakarta dengan Mas Ferry yang ada di Saudi Arabia. Ingat, hati-hati dengan swab tes PCR. Carilah yang aman sesuai rujukan dari maskapai atau rujukan dari kedutaan Saudi yang ada di Jakarta, yaitu rumah sakit yang dipakai yaitu 3 rumah sakit. Itu salah satunya Kartika Pulomas, agar perjalanan tidak sampai ada gagal lagi Mas. Begitu. Itu salah satunya 2 poin tersebut, yaitu swab tes PCR, ditambah dengan hotel karantina. Begitu Mas. Oke. Kalau untuk tes PCR sendiri, misalkan berangkat ke Arab Saudi itu paling nggak berapa hari sebelum terbang, Pak? Nah, dibahas juga ya. Terkait dengan kemarin edaran tanggal 9 Februari 2022, yang asalnya swab tes PCR itu bisa 2 hari sebelum terbang. Nah, informasi terbaru per tanggal 9 ini bahwa swab tes PCR harus 1 hari sebelum terbang, Mas. Dan berlaku 48 jam. Nah, ini bahkan ada gini, Mas. Di sini ada yang gagal paham. Tadi ada yang telepon ke saya. Oh, berarti gini, Pak ya. Kalau 48 jam, saya bisa tes PCR-nya, Pak. Bisa 2 hari sebelum terbang, Pak. Wow, nggak bisa gitu. Saya bilang gitu. Kenapa? Jadi, aturannya, apa sih yang di depan 48 jam? Yaitu berlakunya ketika pengambilan sampel sampai kita mendarat di Saudi tersebut, Mas. Oke. Itu. Kalau misalkan panjenengan terbang tanggal 20 nih. Oke. Nanti kan mendaratnya itu di tanggal 21 ya. Oke. Maka swab tes PCR ini tanggal 19. Oke, pengambilan sampel. Ke-20 berarti 24 jam. Ke-21 berarti 48 jam dan itu berlaku. Kalau misalkan pesawat yang Saudi Airlines yang kayak gitu ya. Nah, hati-hati juga untuk yang pesawat pesawat transit seperti Qatar, Emirates atau Etihad, itu justru 1 hari sebelum terbang itu sangat aman sekali dan wajib 1 hari sebelum terbang. Gitu. Untuk yang barusan terkait dengan swab tes PCR ya. Nah, kita bicara dengan masalah yang 2 dosis di Saudi nih. Hati-hati juga untuk teman-teman kita. Banyak kendala sampai dengan ini kemarin saya menemukan. Jadi beliau, saya Pak udah 2 dosis di Saudi Pak. Oke, nggak karantina. Oke, nggak karantina. Akhirnya kita tanya dong, buktinya apa?
Mhm. Buktinya ini Pak, tawakalna sama Sehati. Oke, silahkan dibuka HP-nya. Tapi kartu saya hilang Pak. Oh, Oke, kalau kartu hilang, coba saya minta buktinya toh. mhm, Buktinya apa? Oh ini ada. Ternyata dikasih barcode dari majikannya Mas. mhm. Screenshot. Oh, Nah itu nggak bisa. nggak bisa, Ya saya screenshot minta, nggak bisa? ya udah. Iya screenshot, Mhm, screenshot di mhm, HP-nya itu yang logo warna hijaunya itu nggak ada mhm. barcode-nya. Saya bilang ini nggak bisa. Akhirnya kita ambil lagi Sehatinya mana? Itu juga sama, katanya Sehati saya nggak ada. Jadi Oh, memang yang sangat penting itu salah satunya yang 2 dosis di Saudi, tolong untuk menjaga mahkotanya, nyawanya yaitu SIM card-nya ya salah oh, satunya. Dan bukti kalau memang intinya dia kartunya hilang, minimal ada bukti Mas. mhm, mhm. Buktinya apa sih? Ya sertifikat yang ada di Sehati nanti di print saja gitu. Jangan yang berupa screenshot tapi yang berupa PDF. Karena nanti barcode-nya begitu di bandara itu akan ditembak Mas Oh, oleh berarti pihak sebelum maskapai. sebelum cuti lebih baiknya disiapin itu ya, print-printnya. Betul sekali print-printnya dan usahakan memang wajib jangan pakai screenshot ya. Kalau screenshot ditembak itu blur, nggak bisa match Mas. Oke. Kayak gitu. Nah, justru itu memang sampai saat ini juga kenapa saya udah wanti-wanti ada yang membawa hasil buktinya yaitu dari Sehati dari sana berupa PDF tapi sayangnya begitu di Indonesia karena apa rusak Mhm. digunting bawahnya Mas pas barcode-nya. Lebih kita bingung. Kayak gimana? Pas barcode-nya digunting, ada Mhm, juga yang udah riset kayak gitu. Jadi udah misalkan nih hasil PCR udah nggak layak gitu. mhm, Karena kan pihak maskapai pinginnya rapi. Jadi mhm. ibarat kata kalau ada nih ada yang rapi saya menemukan dia pakai dilaminating Mas. Bayangkan Oh, dilaminating kayak Masya Allah, kayak ini apa? KTP, Kayak sertifikat. piagam gitu loh. Mhm, Saya bilang ini apa? Nah, saya bilang saya ajungkan jempol. Nah, kayak gini. Kalau memang apa yang mahkota kita, nyawa kita dilaminating artinya dia bertanggung jawab kepada diri sendiri loh, kepada bukan mhm, orang lain karena yang akan mengalami penerbangan kan kita, bukan orang mhm. lain gitu, Mas. Oke, udah paling itu aja ya? Itu mungkin betul. Paling itu aja mungkin garis besarnya. Mhm, Kalau misalkan ada informasi ke depannya lagi, otomatis kita akan terus ngasih info ke yang terbaru ataupun kita mengingatkan terus gitu Mas Ferry. oke. Mungkin itu salah satu garis besarnya saja. Oke. Oke, Pak, makasih banyak malam ini udah meluangkan waktunya buat teman-teman juga. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin kembali ke Arab Saudi atau ke Timur Tengah ya. Jadi agar lebih hati-hati aja sih. Sama-sama. Terima kasih pula dan saya tidak wanti-wantinya, saya tidak akan bosan, saya tidak akan lelah dan tidak akan capek selalu ngasih informasi untuk semua para rekan-rekan PMI atau TKI di mana saja berada, terutama untuk para sahabat atau follower. Tim kami, saya Ridwan Jakaria dan Mas Ferry Erik selalu berkolaborasi untuk memberikan informasi yang bermanfaat, terutama buat kita, buat kami, dan buat rekan-rekan TKI di mana saja berada. Begitu, Mas. Oke, heeh. Makasih, Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.